Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhana zil mulki wal malakut, Subhana zil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wal sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal jabaru wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Sama-sama. Subhanallah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Angkat tangannya. Rabbi inni yatasifatil aliyah qaimun bil ghina uridu atiyah. Rabbi inni yatasifatil aliyah qaimun bil ghina uridu atiyah. Siapa yang mau Allah berikan ketenangan, kedamaian, maka berbanyak berzikir kepada Allah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah,
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدام الدين. وقال أيضا أول ما يحاسب عند العبد الصلاة فإذا صلحت سائر عمله وإذا فسدت سائر عمله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة المكرمين والمخترمين yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, para habaibinal kiram, segenap para habaib dan syaraif. Para habaib, yakni beliau ini merupakan anak cucu zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana darah mereka mengalir darah baginda Nabi Muhammad, yang mana nasab mereka menyambung kepada nasab baginda Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan dengan kita duduk dengan para habaib dan juga syaraif, mudah-mudahan menambah keberkahan majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Amin Allahumma ya Rabbal. Bahkan dengan kemuliaan para habaib ini dikatakan, man mata bi hubbi ahli baitin nabi, barang siapa yang keadaan matinya dalam mencintai anak cucu zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faqad mata syahidan, maka dianggap sebagai mati syahid wa maghfurlah, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan man ahabbahum ahabbahullah, siapa yang mencintai mereka para anak cucu baginda Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai mereka. Dan sebaliknya, wa man abghadahum abghadahullah, siapa yang membenci mereka para ahlul bait Nabi, siapa yang merusakkan mereka, siapa yang menghina mencaci mereka di dunia, maka nanti akan disusahkan, dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung malam hari ini kita kehadiran para anak cucu zuriat baginda Nabi Muhammad yang barusan menyampaikan mau'izah, yang baru menyampaikan tausiah. Akhirnya al-fadil As-Sayyid Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Umar Bahsin. Beliau ini sahabat kami. Kami berjumpa di Batam. Waktu saya sampai dakwah di Batam, hadir berjumpa dengan beliau. Dan beliau ini Masya Allah ternyata alumni Ma'had Rubat Muhyiddin Palembang dan juga Rubat Adiyah Ulami Malaka Malaysia. Dan juga ada juga ini sekarang jadi orang lima panjang. Mungkin banyak yang belum tahu. Ya, ini sahabat kami juga seperjuangan, beliau pendakwah juga, tapi di Nipah mungkin belum ada yang tahu. Ini sahabat kami juga, Fadilatul Habib Sayyid Umar bin Salim Ba'abbah. Dan alhamdulillah beliau hadir bersama istrinya. Nah, Habib Ali juga punya istri bawa yang pakai baju hitam. Itu istrinya Habib Ali dari Depok, Bu. Nah, kalau ini orang Nipah lah istrinya Habib Umar ini. Kalau Habib Umar aslinya dari Rasau. Rantau Rasau, cuma lama tinggal di Jambi, dapat istri orang Nipah. Dan Habib Ali asli Palembang, dapat istri orang Depok. Dan jadi orang Depok mau tinggal di Batam. Cuma saya yang belum punya istri. Ya, iya, ngaku lah Ustaz Zikir ini ceramah kemana-mana, belum juga dapat istri, belum juga nikah. Siapa yang tidak mau nikah? Semua orang pengen nikah, betul Bu? Betul. Tapi itulah rahasia jodoh. Karena dalam hidup ini ada takdir Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dan
rezeki, mau jodoh. Jodoh pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya belum pernah mencoba untuk menikah? Sudah pernah, tapi hampir jadi, tidak jadi. Sudah mau nikah, gagal lagi ya. Kenapa gagal? Karena kami beda keyakinan. Beda agama Ustaz. Saya yakin, dia udah yakin. Apa jadi nikah? Ya, tapi ini kehidupan. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga hadir para sahabat-sahabat kami yang lain, ada Ustaz Apriandi juga, ya, dan juga para habaib yang lain. Dapat kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Serta yang sama-sama kita hormati segenap para alim, para ulama, para tuan guru, para kiai, para ustaz dan ustazah, serta yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Hanifah Panjang 1, Bapak Lurah Hanifah Panjang 2, serta segenap para RT, para RW di lingkungan Lorong Pinang, serta segenap para ketua majelis taklim, BKMT, ketua yasinan, ketua pengajian, serta segenap para DKM masjid, segenap para takmir masjid, musola dan langgar, para imam, para khatib, para bilal, para muadzin, serta para santriwan dan santriwati pondok pesantren Darul Ikhlas, serta segenap para tokoh adat, tokoh masyarakat, kelompok haji, kelompok hajah, buat tenggana, cerdik pandai, kecil sakti, bidang berbuah, kecil benamo, bidang gelar, yang kecil saya sebutkan namanya, yang gedang saya himbau gelarnya, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, serta segenap para ketua panitia serta anggota dan yang terlibat mensukseskan acara ini, baik yang berkorban hartanya, berkorban waktunya, berkorban tenaganya, maka mudah-mudahan insya Allah semuanya dibalas dan diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya Rabbal. Serta segenap para Bapak Ibu jamaah memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Habib menyampaikan beberapa kemuliaan duduk di majelis ilmu. Tidak lain tidak bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum riyadul jannah farta'u." Apabila kamu duduk ketika berjalan melihat taman surga, singgah mampir taman surga. Bu. Sudah pernah ke surga belum? Pak? Masih dulu? Pak, sudah pernah ke surga belum Pak? Tapi tenang, walaupun kita belum pernah ke surga, tapi malam ini kita duduk di taman surga. Amin Allahumma ya Rabbal. Yang kita tahu selama ini taman surga itu di Madinah. Rawdah min riyadil jannah. Apa kata Nabi? Ma baina baiti wa mimbari rawdah min riyadil jannah. Bagi yang sudah umrah, sudah haji, pasti pernah sholat dan berdoa di Allah di Madinah Al-Munawwarah. Itu tempat yang makbul, yang diijabah setiap doa-doa kita. Tapi ternyata bagi yang tidak mampu umrah, bagi yang tidak mampu haji, jangan bersedih. Bu, jangan sedih. Jangan sedih. Walaupun kita tidak umrah, tidak haji, tapi tetap dapat pahala duduk di taman surga. Lalu ditanya oleh para sahabat, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Mana taman surga itu wahai Nabi? Hirqul ilm wa hirqul dzikir, perkumpulan majelis ilmu, perkumpulan majelis dzikir yang kita adakan malam hari ini. Inilah disebutkan dan dipandang oleh Allah sebagai rawdah min riyadil jannah, sebagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu. Maka kata Nabi ketika duduk di taman surga, maka nikmati buah-buahannya. Pak, ada buah-buahan? Ada? Walaupun cuma singkok, duku lah ya. Karena musim duku lah ada buah-buahan. Ya, kata Nabi Pak, kalau ada buah-buahannya nikmati, kalau ada makanannya nikmati. Ada makanan Bu? Nikmati, bukan bapak balik. Kalau ada buah-buahan, ada makanan di majelis ilmu, makan. Karena itu di hadapan Allah buah-buahan dan makanan surga di dunia. Maka insya Allah kita duduk di taman surga, memakan dan meminum makanan surga. Mudah-mudahan bila Allah pilih kita, Allah takdirkan kita, Allah jadikan kita sebagai penghuni surga. Amin Allahumma ya Rabbal. Maka beruntung yang datang malam hari ini, ya enggak? Walaupun yang ceramah ini bukan terkenal,
Ya, pemain kampung lah, ya. Iya, makanya agak sepi ya. Iya, tapi kalau dari luar, masya Allah. Ya. Tapi kalau bulan Maulid masih rame. Kalau saya ceramah, ada yang kejar. Kalau ya, tapi ini suatu insya Allah. Ya, maka saya sebenarnya malam hari ini bukan berceramahnya. Saya cuma mendampingi sahabat saya, mendampingi Habib Ali baik. Saya sebenarnya di sini cuma melengkapi saja. Sebenarnya makanya sebelum saya ceramah saya minta maaf karena yang saya ceramahkan ini emak saya waduh, nenek saya waduh. Jadi jemaah ini pada saya gelo. Ya kan Pak Rami kan itu kan. Paman saya, datuk saya datang, tapi tidak apa. Maka sebelum saya ceramah saya bilang unsur maqala wala tanzur maqala. Tengok apa yang saya sampaikan, jangan tengok siapa yang menyampaikan. Kalau kita nengok dia aku awal cuma kecil dulu. Tolong dia lari ke minang dulu. Maka dia tapi lihat pesan yang akan kami sampaikan itu tidak akan kali. Jangan nengok siapa yang menyampaikan, tapi tengok apa yang disampaikan. Selagi itu baik, maka kita lakukan. Jika itu buruk, jangan dilakukan. Bapak Ibu rahmat dari Allah. Kita malam hari ini berkumpul di tempat yang mulia, di malam yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, memperingati peringatan yang mulia, perjalanan yang agung dan mulia. Maka insya Allah kita yang duduk di sini, Allah pilih, Allah takdirkan kita kena menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saking mulia perkumpulan kita malam hari ini. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dijelaskan dan dikatakan bahwasanya perkumpulan semacam ini dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah, perkumpulan yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking bangganya Allah, saking senangnya Allah, saking girangnya Allah dengan perkumpulan kita dalam kali ini. Dan tanggung-tanggung Allah kirim malaikat, Allah utus malaikat untuk datang duduk berkumpul dengan kita. Alhamdulillah. Malaikat disuruh Allah datang. Apa kata Allah? Malam ini di lorong Pinang ada perkumpulan yang hebat, perkumpulan yang dahsyat. Maka duduk kumpul bersama mereka. Biiznillah wa quwwati dijawab oleh malaikat sab'an wa qawatan jawab. Siap, aku dengarkan, aku laksanakan perintah Allah. Dan akhirnya qadarullah biiznillah wa quwwati malaikat itu datang kumpul bersama kita malam hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita duduk dengan mata angkat. Nampak tak malaikatnya? Nampak tak malaikatnya? Ibu-ibu nampak tak malaikatnya? Tak nampak. Inilah ciri-ciri mata orang ipan, mata dosa. Kenapa mata-mata yang penuh dengan dosa Allah tutup dari kemuliaan? Allah tutup dari yang mulia-mulia, sehingga kita yang datang malam ini tidak bisa menengok malaikat yang datang duduk dengan kita. Aku Ustaz nampak malaikat itu? Sama lah nampak juga. Karena mata kita ini sama, mata-mata yang penuh dengan dosa. Tapi yakinkan dengan keimanan yang mantap dan kuat kepada Allah bahwa malam ini dengan izin Allah malaikat duduk hadir berkumpul dengan kita. Tidak sekedar duduk, tapi malaikat yang datang Pak, dia pandang wajah kita satu persatu. Dia catat nama kita Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Setelah nanti kita balik dari acara ini, bubar dari majelis taklim ini, maka malaikat pun kembali pulang kepada Allah dan melaporkan kepada Allah. Ya Allah, inilah warga-warga di Papanjang, ini muka-mukanya ya Allah, ini nama-namanya ya Allah yang datang duduk kumpul malam ini untuk mensyairillah, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mereka ya Allah, mereka yang datang ke sini banyak pengorbanannya ya Allah, yang capek dia lupakan capeknya, seharusnya bisa
mengangkat tangan. Malaikat mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, maka ampuni dosa-dosa jamaah yang datang malam hari ini. Amin. Allahumma ya Rabbal. Mudah-mudahan kita yang datang ke sini bawa dosa, nanti kali Allah ampunkan dosa kita. Yang datang ke sini membawa masalah, nanti kali Allah selesaikan masalah kita. Yang datang ke sini membawa penyakit, nanti balik Allah sehatkan penyakit kita. Yang datang ke sini membawa keluarga, nanti balik Allah jadikan keluarga itu sakinah mawaddah warahmah. Yang datang ke sini membawa anak cucunya, nanti balik Allah jadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Yang datang ke sini belum nikah, nanti balik langsung nikah. Yang datang ke sini jago, nanti balik lamar dulu. Yang datang di sini membawa hutang cicilan kegiatan operasi makarno, mudah-mudahan nanti balik Allah lunaskan semua hutang-hutangnya. Amin. Allahumma ya Rabbal. Pak, ada hutang Pak? Pak, ada hutang? Hutang. Ada hutang? Bu, ada hutang? Mau hutang lunas? Bayar. Iya, tapi mudah-mudahan, insya Allah dengan kemuliaan duduk di majelis ilmu ini, tidak lain tidak bukan ketika nanti berpisah ruh dan jasad. Ketika Allah pisahkan ruh dan jasad kita, mudah-mudahan terpisah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Karena kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang waktu hidup di dunia, dia ringankan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu, maka nanti di hari kiamat Allah ringankan, Allah mudahkan, Allah mantapkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma ya Rabbal. Maka malam hari ini kita yang penting di sini dengan kemuliaan majelis ilmu yang kita harapkan, semua yang punya hajatnya Allah kabulkan. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu rahmati oleh Allah, kita hari ini memberikan Isra Mi'raj. Tadi Habib Ali panjang lebar menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj, kemuliaan bulan Isra Mi'raj, dan apa terkandung isi hikmah dari kisah Isra Mi'raj ini. Bu, saya cuma nak nambahkan dikit baik, boleh tak? Boleh tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Sesungguhnya Rajab itu bulan aku, kata Allah, dan Sya'ban bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan Ramadan syahrul ummati, dan nanti bulan Ramadan itu bulannya kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ada lagi yang mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menumbuh, bulan Ramadan baru kita panen pahala di sisi Allah Subhanahu. Rajab ini kita menanam, kita persiapkan. Untuk apa Sya'ban? Untuk apa Rajab ini Allah jadikan? Karena untuk melatih mental kita, untuk tertanam dalam jiwa kita, mulai membersihkan hati, mulai membersihkan sanubari untuk berjumpa dengan Ramadan. Bu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika masuk bulan Rajab, Nabi mengamalkan suatu doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballirna Ramadan. Inilah enaknya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kepada kita bulan yang mulia 3 bulan betul-betul. Pertama bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini ada kemuliaan tersendiri. Apa kemuliaan bulan Rajab? Pertama, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Yang kedua, yang menjadi kemuliaan bulan Rajab karena terdapat peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang dahsyat, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Bu, makanya kemuliaan bulan Rajab pertama bulannya Allah, kedua Isra Mi'raj, yang kedua kemuliaan bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban dibilang Sya'ban syahri kata Nabi? Padahal Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Bu, Ibu, maaf, biasanya orang menyematkan sesuatu itu karena ada peristiwa yang hebat. Contoh, ketika kita lahir di bulan Agustus, atau kita punya anak lahir di bulan Agustus, lahir punya perempuan, dikasih nama Agustina. Kenapa dia menjadi momen yang luar biasa? Punya anak lahir lagi perempuan di bulan April, dikasih nama Aprilia. Lahir lagi di bulan apa ini? Mesaro, dan lain Mesaro. Nah itu kan, ketika sesuatu itu berpengaruh kepada kita, itu sebabkan dalam kehidupan. Tapi berbeda dengan Nabi. Padahal Nabi lahir di bulan Rabiul Awal. Nabi ngaku kata Nabi, wa Sya'ban syahri. Sya'ban inilah bulan aku. Padahal Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, Nabi wafat juga di bulan Rabiul Awal. Kenapa di bulan Sya'ban Nabi jadikan sebagai bulan untuknya? Karena di bulan Sya'ban inilah bulan di mana Allah turunkan satu perintah, yang mana perintah ini semua makhluk mengikuti perintah Allah, termasuk Allah sendiri melakukan perintahnya. Apa yang turun perintah di bulan Sya'ban? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika turun perintah ini, turunnya di bulan Sya'ban. Makanya semua orang berselawat, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perintah selawat ini perintah yang sangat agung luar biasa. Ketika Allah perintahkan sholat, Allah dan bersalat. Allah perintahkan kita zakat, Allah dan berzakat. Allah perintahkan kita untuk haji, Allah dan berhaji. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, Allah dan berpuasa. Tapi ketika berperintah untuk berselawat memuji Nabi Muhammad, Allah sendiri kan berperintah melakukan perintahnya, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaan selawat inilah, dan dalam sebuah qasaid, dalam sebuah qasidah diterangkan dan dijelaskan, Ahmaduna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammad. Semua amal kita bainal qabuli wa raddiha belum tentu, belum jelas di sisi Allah, diterima atau ditolak. Bainal qabul wa raddiha, diterima oleh Allah atau tidak. Illa, kecuali ada satu amalan yang kita pasti diterima oleh Allah, pasti dikasih pahala, yaitu as-salat ala Nabi Muhammad, yaitu salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin enak, Bu. Kalau kita mau cari pahala yang mudah, yang gampang, banyak-banyak ada sholat. Maaf,
sholat kita tunggat-tunggat merentang ruku, itu belum tentu diterima oleh Allah. Betul tidak? Betul tidak? Maaf, Pak. Nah, itu ke sini. Pak, zakat kita belum tentu diterima oleh Allah. Ditengok lupa ada beberapa ketentuan, rukun dan syarat, sempurna rukun dan syarat, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dah kita sembahyang, sholat itu maaf. Kita kadang sembahyang itu ada yang tahu bacaan, tidak tahu artinya, betul tidak? Kadang sembahyang cuma tunggal-tunggal, tidak tahu mana yang sebenarnya. Ada harkat Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Pak, Pak, sholatlah kamu seperti mana Nabi sholat, kata Nabi. Lalu bagaimana kita tahu Nabi itu sholat macam mana? Sementara kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah tengok Nabi ibadah. Maka kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewarisnya Nabi sallallahu alaihi. Maka kita ikuti pengajian guru-guru kita. Kita ikuti, kita ramaikan majelis taklim ustaz-ustaz kita. Di Masjid Raya ada, di sini pun ada, di Nurul Ihsan ada pengajian. Itu kita ikuti, kita ramaikan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah sholat kita. Ini dah belajar indah, ngaji indah, mau tahu indah, tiba-tiba ayat semayang kasih lah. Diterima alhamdulillah, dan terima sudah. Makanya kata Nabi, orang yang beramal tidak pakai ilmu, maka amalnya baru dan umrah itu baru. Maka amal seseorang yang dia beramal dengan ikut-ikut orang, tidak belajar dia, tidak mau cari tahu, maka amalnya ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo, amalan kita dibuat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu amalan yang Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keringanan untuk kita. Siapa yang mau mengerjakannya, maka akan diterima pahala, yaitu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat yang mana, Ustaz? Adalah sholawat yang paling bagus, adalah sholawat yang paling baik. Semua sholawat itu baik, semua sholawat itu bagus, tidak ada yang tidak bagus. Kenapa? Karena sholawat semuanya sama-sama memuji dan mengagungkan asma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sholawat ini Bapak Ibu bukan diterima? Beda dengan sholat, padahal kalimatnya hampir sama, sholat dengan sholawat. Tapi sholat dengan sholawat jauh beda di hadapan Allah Subhanahu. Sekarang saya tanya, Bu, Ibu sholat? Ibu sholat? Kira-kira kalau kita sholat, tidak pakai air wudhu, sah dan sholatnya? Tidak sah. Tapi kalau sholawat, tidak pakai wudhu, tetap sah. Kita sholat, Pak, tidak ada kiblat, salah kira-kira. Tapi kalau sholawat, nak madhab kemana pun, nak ke barat, nak ke timur, ke tenggara, kemanapun tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung dapat pahala kalau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat dan menutup aurat, salat nampak aurat, salah? Salah? Tapi kalau sholawat walaupun nampak aurat tetap sah, tapi kurang adab. Coba bayangkan dan pikirkan, yang tidak pakai adab saja tetap diterima oleh Allah. Apalagi kita yang benar-benar niat, ambil wudhu, menghadap kiblat, habis sholat, habis doa, habis wirid, kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka semua sholawat kita akan bergema di arsy Allah dan kita langsung diganjar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat ini macam-macam, sholawat banyak modelnya. Semua sholawat sama baik, dapat pahala
Salatullah ala yasin habibillah awassalam bismillah wa bil hadi rasulillah awassalam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawat enak. Ada orang Jawa sini, Pak? Ada orang Jawa? Coba kan orang Jawa. Nah, singkong lah semua. Orang Jawa. Salawat pakai lagu Jawa, boleh? Lir ilir tandure wong sumilir ijo beda lawannya, beda irama, betul nggak Bu? Bukan, kita mau apa nih? Dari sekolah
Boleh nggak kira-kira? Boleh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bukan langit. Jangan berpikir salah. Boleh, boleh. Salah, sah. Dapat pahala, dapat pahala. Itu kalau sholawat. Beda dengan jangan nanti disambungkan mentang-mentang sholawat namanya bebas, sholat juga bebas, tidak boleh. Jangan mentang-mentang imam di sini ada orang Jawa jadi imam, pakai lagu Jawa jadi imam, tidak boleh. Sholli fardhu subhi rakaatain. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan mentang-mentang orang Pinang nih, orang Melayu kalau imam nurul orang Palembang. Orang Melayu juga pakai imam pakai tekbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Kenapa? Karena dalam ibadah sholat ada ilmunya, ada aturannya. Sama kayak baca Quran, terus laki-laki baca Quran. Itu pakai ilmu. Ini namanya ilmu seni baca Quran, namanya tilawah. Makanya orang jadi imam dalam tilawah, orang yang bertilawah itu sama ilmu. Apa ilmu tidak bisa lebih-lebih. Cuma itulah bayati, sika, jaharka, nakwan, ros. Itu cuma. Gak boleh pakai level-level lain. Makanya kemarin pernah terjadi isu, pernah terjadi salah satu perbedaan pendapat ketika di gedung negara itu dibacakan ayat Quran dengan langgam Jawa. Sebagian ulama menolak, tak boleh. Karena dianggap merecehkan dan merendahkan martabat Al-Quran. Makanya ada ilmu sahur yang imam, ada ilmunya. Bu, Pak, maaf. Ini sudah menjalar di masyarakat kita. Kenapa? Orang-orang kadang, tak bukan sini baik, semua tempat hampir sama. Maaf, Bapak, ilmu dan syarat dan rukun jadi imam ini ada ketentuannya, Pak. Ya, pertama dia harus fakih, harus alim, dia tahu bagaimana ilmu tata cara memimpin sholat dari segi fikihnya. Kemudian baru segi bacaannya, bagus kalimatnya, bagus tajwidnya, bagus makhrajnya. Ya, yang ketiga baru tengok usianya, Pak. Jadi enggak kita lagi yang tua itu tua baca cakan sih. Ya, kadang mohon maaf. Nih, yang tua disalah, yang muda pun salah. Yang muda udah mau ambil kesempatan, yang tua egois tak mau pindah tempat. Betul tidak? Padahal ingat kita ini generasi. Syukur Yahud tidak berubah. Pemuda hari ini penerus di masa depan. Kalau imam kita hari ini yang kita pakai cuma yang tua, sementara di lingkungan kita banyak santri-santri pondok pesantren, santri-santri Nurul Ikhlas yang sudah layak jadi imam. Sebab di masjid sholat langgar di panjang, suruh jadi imam.
rabbil alamin. Pendek nadanya. Kok tilawah beda? Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tilawah. Dah boleh jadi imam walaupun lagunya sama ayati. Jangan sampai nanti orang pindah supaya subuh. Terus katakan Sholli Rasulullah. Allahu Akbar. Allah. Ketakutan juara kori ya. Kita RT lah. Nggak boleh. Karena ada ilmunya, ada caranya. Lagu yang betul, lagu yang benar saja cuma salah penempatan nggak boleh. Apalagi yang benar-benar salah. Jangankan sholat, azan. Bu, Pak, Pak. Ini bapak-bapak yang sering azan nih Pak. Maaf, ya. Samalah dengan irama Quran, irama Imam Bayati, Rosdi, Al-Kasika, Nahwan. Itulah irama-irama. Beda dengan sholawat. Ya, jangan kaget disamakan dengan sholawat. Tiba-tiba orang Pinang aduk adat pakai lagu dangdut. Ayo. Ya, tiba-tiba sembahyang zuhur. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Masuk Pak Imam, buka dikit jos. Maka maaf, Bu. Maka kita beramal pakai ilmu Bapak Ibu rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ibadah sholat ini sangat kita penting untuk belajar. Maaf, belajar harus tuntas. Jangan belajar cuma setengah-setengah. Contoh, belajar pergi pengajian bab kemuliaan ibadah misalnya. Bahwasanya sholat di belakang imam itu pahalanya berkali-kali lipat. Dah malam sholat lagi. Sehingga dia berebut sembahyang di belakang imam. Sementara di belakang imamnya tanggung jawabnya juga besar. Makanya mohon maaf Bu, Pak. Makanya seharusnya 3 orang di belakang imam ini pun nggak boleh masing-masing. Karena orang yang tegak di belakang imam ini adalah badal imam. Andaikan imam ini batal sholatnya, yang menggantikan yang belakang imam. Bu, kita nggak pernah tahu bahwa nggak dapat dielakkan. Tiba-tiba imam ini terkentut. Bisa, iya kan? Bisa tiba-tiba terkentut. Makanya syarat jadi imam pertama harus jujur, Pak. Apalagi kentut di Bapak Ibu, maaf, ada bermacam-macam jenis kentut. Pertama kentutnya maaf, besar bunyinya, tapi tidak ada baunya. Itu pertama. Yang kedua, dah ketik bunyinya, tapi baunya, alhamdulillah. Yang ketiga, besar bunyinya, mantaplah baunya. Nah, yang ketiga ini selain angin yang keluar, ada kuat yang muncul. Kalau bahasa Cina kan
sholatnya bah. Makanya tidak boleh tiga-tiga dan berjalan kaki ganti ke imam. Harus bertahap. Ketika imam batal, ini posisi makmum, kita posisi depan imam. Langkah, dia dan imam lari, lanjutkan langkah selangkah dulu. Nah, bacakan ayat, baca Al-Fatihah, baca ayat pendek. Ketika mau rukuk, langkah lagi selangkah rukuk. Ketika iktidal berdiri, mau sujud baru ambil posisi sejadah imam. Itu caranya. Tak boleh langsung jalan ngomong, tidak boleh. Atau jangan salah paham lagi, cuma tahu satu kalimat. Bergerak 3 kali betul-betul batal. Ketika imam gendut, memang tidak jalan sekali, coba lihat. Tidak boleh. Maka dalam berilmu, kalau berilmu tidak dengan amal, beramal tidak dengan ilmu, maka amal yang mardu dan sunnah atau kebalu. Termasuklah juga andaikan terdapat imam tadinya salah baca ayat misalnya, atau lupa rakaatnya, tertinggal 1 rakaat, itu tugas dan mengingatkan di belakang imam. Cuman yang belakang imam itu kuat ada kita selalu. Ya. Ini kita ketika batal sembahyang ini Bapak, atau imamnya lupa doa kunut atau lupa rakaat. Yang wajib ukur itu yang di belakang imam. Cuma kadang yang belakang imam tidak tahu ilmunya, tidak suka belajar. Yang tahu ujung pada ujung. Ketika imam ini tadi salah gerakan, yang ingatkan ke belakang, yang ujung, Subhanallah. Ya pakai dulu yang ujung. Padahal yang wajib menasihati dan mengingatkan imam itu adalah yang tegak berdiri di belakang imam. Makanya ayo kita belajar sama-sama dalam ibadah ini, ya. Apalagi Anda yang terdapat lagi ketika imam salah baca ayat, yang wajib meluruskan di belakang imam, maka itu sunnah lagi. Hukumnya ketika menjadi imam itu pakai surah yang pendek-pendek baik. Surah yang pendek tapi selesai 2 rakaat lebih afdol daripada ayat-ayat panjang tapi dibagi 2 dalam 2 rakaat. Dan apa ayatnya itu baik, tapi sempurna ayatnya, tidak dipotong-potong. Ya, karena apa? Satu hikmahnya, andaikan imam lupa, semua jamaah hafal, dia bisa mengingatkan. Tapi kalau ayat yang panjang-panjang, pertengahan ayat, Al-Baqarah dibacakan, Al-Fatihah lancar, waladdallin, amin. Ketika bacaan alladzina amanu, tiba-tiba imam berdiam, lupa alladzina amanu, berusaha lama-lama imam emosi, lagi ditekan yang berimam tak apa kita. Akhirnya sabar lagi, orang bantu yang itulah jujur imam. Makanya hikmah dalam ibadah, kalau kita beramal dengan ilmu nikmat, kita nikmati ibadah yang kita lakukan, kita nikmati amalan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena kita tahu ini hukumnya ini, ini hukumnya ini, itu hukumnya itu. Makanya ayo, jadi panjang ini alhamdulillah, majelis taklim banyak, pengajian juga banyak, ya. Apalagi ditambah ada Habib Umar tinggal di Nipah. Mungkin orang banyak belum tahu, beliau ini alumni Darul Hadis Malang, Jawa Timur. Orangnya Masya Allah, alim, orangnya luar biasa. Doakan, saya lagi menyemangati beliau, biar beliau bisa buka pengajian untuk kami yang mundur-mundur di panjang ini. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau bisa buka ngaji kitab fikih, mulai dari cara berwudu, mulai dari cara beristinja lagi. Biar apa? Kembali mengingatkan dan mentarbiyah diri kita agar beramal dengan ilmu yang kita betul-betul, yang ilmu ini menyambung pada Nabi Muhammad sehingga mendapatkan keutamaan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Nabi sallallahu alaihi
Bu. Bu. Lanjut. Hah? Sudah jam 12 kurang sejam. Iya. Iya, jam 11. Lanjut. Sampai jam berapa kita? Jam 1. Sudah pernah naik motor kaki tegak? Bu. Sampai jam 1. Kira-kira jam 1 ibu puas? Ibu puas aja lemas. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir hari ini tidak lain tidak bukan yang disampaikan oleh Habib Ali dan Abidin Qasim. Memperingati Isra Mi'raj. Bu. Bu. Sekarang saya tanya lagi. Apa itu Isra Mi'raj? Padahal tiap tahun dilakukan. Semua ustaz diundang, mulai dari daerah, provinsi sampai ke nasional didatangkan. Yang dibahas sama, kajiannya sama, cuma beda cara penyampaian. Banyak juga memberikan pelajaran kepada kita, tapi mungkin masih ada sampai tidak tahu apa Isra Mi'raj. Bu, bu, apa Isra Mi'raj? Pak, apa itu Isra Mi'raj? Siapa yang bisa jawab, saya kasih brosur umroh. Brosur umroh. Ya tidak. Masih tiket umroh bisa. Kalau secara harmoni, secara bahasa jelas, terang dan tampak terang benderang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saking hebat kisah Isra Mi'raj ini, Allah mulai ayat dengan memuji. Subhanalladzi, subhanallah, menampakkan takjub, nampakkan hebat, ucapkan subhanallah. Ketika Allah mengawali ayat ini karena keagungan kisah Isra Mi'raj, Allah mulai dengan kalimat subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laila. Sebagian ulama mengatakan sepertiga malam, tak sampai 1 malam. Sebagian ulama lagi menjelaskan bahwa Isra Mi'raj itu Laila, full 1 malam. Dan perjalanan ini saking hebat dahsyatnya menembus 3 alam. Berapa alam? Bu, berapa alam? Berapa? Menembus 3 alam. Apa 3 alam ini? Nasut, malakut, lahut. Nasut, malakut, lahut. 1, 2, 3. Bu, Pak, nasut, malakut, lahut. Nasut, malakut, lahut. Nasut. Dan di luar itu, ujung tahu. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Saking hebat Islam. Mana alam nasut? Alam metafisika, alam dunia. Karena Nabi memulai Isra Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita gunakan akal dari kata Habib Ali, tidak masuk akal pikiran manusia. Kenapa? Karena yang Nabi lewati 1 malam itu bukan hanya Masjidil Haram Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Nabi naik ke alam malakut, yaitu alam para malaikat, langit ke-1 sampai langit ke-7.
hari ini pakai logika saja Bapak Ibu dirahmati oleh Allah tak masuk. Kalau kita ukur dengan kendaraan pada masa zaman Nabi, kendaraan yang paling banyak adalah onta. Onta di zaman Nabi, maaf, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu, kalau ditempuh dengan onta yang sehat, yang kuat, yang gemuk, banyak makan, itu bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Itu kalau pakai onta yang sehat, gemuk, kuat makan, seminggu. Apalagi unta yang kurus, penyakitan, asam urat, sariawan, berpecah-pecah, kepala cenut, itu lebih lama. Tapi atas izin Allah, tadi Habib Ali yang bilang, ini yang mau Allah. Kalau Allah sudah mau, apapun pasti akan terjadi. Betul? Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Kalau sudah Allah berkehendak, jadi. Bu. Isra Mi'raj ini Masya Allah 3 perjalanan. Tapi kalau istilah singkatnya Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu perjalanan seseorang di waktu malam. Itu inti. Perjalanan di malam hari. Jadi kalau ada laki itu bangun tengah malam jalan, itu Isra Mi'raj. Bapak-bapak, kalau begadang kan berjalan ke mana Pak? Isra Mi'raj. Walaupun cuma beli rokok ke kubur dulu. Karena secara maknawi lugawi makna bahasa Isra Mi'raj perjalanan di malam hari. Itu Isra. Mi'rajnya naik kepada Allah. Sedangkan kita hari ini Mi'rajul Mukminin as-shalah. As-shalah itu Mi'rajul Mukminin. Salat kita ini Mi'raj kepada Allah Subhanahu. Sedangkan Isra kemana Pak? Tengok, Nabi berjalan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berarti kita ambil hikmah. Hikmah Isra Mi'raj ini mengingatkan kita tentang memakmurkan masjid. Pak, Bu, kata Nabi, man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, memakmurkan masjid, memperindah masjid, mempercantik masjid, maka nanti Allah akan bangunkan untuknya baitan fil jannah, istana dalam surga Allah Subhanahu. Ustaz, acara nolak kan yang bangun masjid, makan dia susah. Kadang MBG anak mau makan, susah. Iya. Jangan khawatir. Maaf, hari ini kita berlomba-lomba untuk membangun masjid, Pak. Kita berlomba-lomba untuk mempercantik masjid, berlomba-lomba untuk memperindah, mempernyaman masjid. Ingat, bangun masjid jangan hanya membangun fisiknya, tapi bangun mental jamaahnya. Hari ini masjid bagus, masjid mantap, berulang dari papan sekarang beton. Ya. Dulu tempat kita letak nengok-nengok nih. Kini sudah bagus, sudah cantik, diganti semua, mihrab sudah bagus, semua sudah bagus, sound system bagus, dapat AC pula, walaupun pakai AC, pintu masih terbuka. Mau ini AC. Ini kita. Tapi ingat mental jamaah kita. Maka terkadang ayo kita perbaiki mental. Dengan apa? Adakan pengajian yang membahas tentang ibadah sholat, macam mana yang baik, mana yang bagus, tentang ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau kita ingin mengerti hikmah Isra Mi'raj, kita harus berjalan dari masjid ke masjid. Dan biasanya masjid ini ramai kapan? Nanti bulan Ramadan. Betul kan? Bulan Ramadan itu maknanya bulan yang mulia Pak. Tapi kemuliaan Isra Mi'raj agono
Isra Mi'raj bulan Rajab, kedua bulannya Allah. Sya'ban karena bulan Nabi. Ramadan menjadi mulia. Kenapa? Satu, karena ada bulan Ramadan, puasa Ramadan. Yang kedua, kemudian Ramadan karena ada Al-Quran turunkan di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu, Masya Allah, berubah lo. Yang tidak ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Yang tidak pernah baca Quran, tiba-tiba di bulan Ramadan semangat khatamkan Quran. Betul tidak? Kenapa? Karena keberkahan bulan Ramadan. Makanya kita, kata Nabi, ketika datang bulan Ramadan kita harus bergembira, kita harus berbahagia. Oh, karena ketika Ramadan semua orang akan berubah, akhlaknya menjadi baik. Kampung yang sepi ketika bulan Ramadan ramai. Kenapa? Karena semua kawan-kawan masjid musola terpancar ayat Al-Quran, semua terus Quran. Makanya ketika Ramadan ramai masjid, banyak orang di masjid. Bahkan ya Allah betul dan Ustaz lagi saya itu tidak pernah ada di masjid. Ustaz bulan puasa Masya Allah dari habis subuh sampai subuh maghrib di masjid. Ngaku maya Quran tidak terangkan masjid. Ini yang tidak pernah baca Quran ketika masuk bulan Ramadan mendadak menghatamkan Quran. Ada yang sebulan 2 kali hatam Quran, ada yang sebulan 3 kali hatam Quran, ada yang dari Ramadan sampai mengaji datang hatam Quran. Karena kehebatan jasa bulan Ramadan, betul tidak? Dan terjadilah perjalanan seseorang makhluk dari masjid ke masjid pun terjadi ketika di bulan Ramadan. Kenapa banyak jalan-jalan? Karena nilai-nilai. Itu semayang di Anupe di belakang kolam mil mah bagus. Imam cepat. Dia. Apalagi di Jambi, Pak. Di Jambi itu banyak pilihan masjid. Selayang di Manyambe, situ mantap, cepat. Imam mudo, imam cepat, cuma 8 rakaat. Tak percaya datang dia. Kata betul, rame jemaah, rame jemaah. Terus dapatkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah senyum. Amin. Karena cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allah marhaba. Saya cuma ya. Pindah-pindah masjid. Ternyata Ramadan tahun ini, yuk semayang di masjid kemarin tahun lalu, kencang banget. Ternyata imam sudah ganti. Dulu imam yang lama itu sudah pindah tempat kerja. Tinggal imam kampung, tinggal imam yang sesisa umur 70. Pakai kain pun nggak ada dapurnya. Memang rame di sini kan yang makan imam mantap. Sekali dengar bunyi mikrofon, mau sampaikan salam. Ada kain imam itu kalau tidak ini kamu tidak kenal. Cuma 8 rakaat kubur cepat. 10 menit selesai. Saya tahu sini pun. Benar. Iya ketemu ya. Semua mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
Bu, Ibu, Pak, coba, Pak, ya. Apalagi bapak-bapak, maaf Pak, maaf, kita bersyukur Pak, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kedua, kita bersyukur karena hukum sembahyang di masjid ini masih ada beberapa pendapat Pak. Ada yang mengatakan wajib jamaah di masjid laki-laki. Tapi sebagian ulama mengatakan afdhal sholat fil masajid, sebaik-baik sembahyang di masjid. Tapi cukup sebagian lagi ada mengatakan bahwa sembahyang di masjid bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Apa arti wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Coba bayangkan, kalau semua ulama sepakat jemaah di masjid bagian lagi wajib, maka sekampung itu dosa oleh masjid. Bahkan ada hadis ini yang dhaif, hadisnya dhaif Pak, lemah hadisnya. Apa kata Nabi? Kalau ada laki-laki yang tidak ke masjid, sholat 5 waktu, bakar rumah Nabi. Keras ancaman Nabi. Tapi hadisnya dhaif. Coba kalau hadis ini sahih kan Pak, hadis ini betul dalilnya. Siapa yang bernik? Bakar. Tetangga masjid bakar. Betul tidak? Maka ngomong kita masih sehat, belajar ke masjid. Maaf, jangan ada kehidupan yang sempurna dulu. Termasuk yang ngomong ini pun tapi kita belajar. Karena mau belajar ini Bapak rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini gagal, besok coba lagi. Besok tinggal sembahyangnya, besok coba lagi. Kita mau belajar. Yang sia-sia atau yang sangat rugi itu sudahlah dia sering meninggalkan, sering tidak ke masjid dan tidak peduli dan tidak mau latih dirinya untuk rajin ke masjid. Padahal kalau kita ketahui Bapak Ibu rahmati Allah, kita sembahyang di masjid ini pahalanya lebih besar Bapak rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kami dulu zaman dari santri di pesantren, kata guru saya, siapa orang yang afdhalus sholat di awal waktiha, sebaik-baiklah yang tepat waktu, ikut takbiratul ihram bersama imam, dia berjamaah bersama imam, pahalanya seperti berkorban unta. Kita sembahyang di masjid, pahalanya dapat sebesar unta pahalanya. Ketika itu orang azan, dia ke masjid, dapat unta pahalanya. Terlambat 5 menit, orang lewat baru ke masjid, turun pahalanya. Dapatnya cuma sapi. Terlambat lagi 5 menit, turun, dapatnya kambing. Terlambat lagi 5 menit, dapatnya bebek dulu. Terlambat lagi dapatnya ayam. Terlambat lagi telur ayam. Karena ke masjid cari ayam. Pahala yang disiapkan, makanya orang yang dengan iman yang mantap kepada Allah, makanya pahala dan dosa itu Bapak Ibu disembunyikan oleh Allah. Biar kita ini yakin dan iman kita ini mantap kepada Allah. Kalau iman mantap, dia datang. Tapi andaikan pahala dan dosa itu nampak, maka kita semua memiliki pahala ketimbang dosa. Misal, pahala itu berlipat. Saat pertama ini dikasih dengan tuh ajian pen. Siapa sembahyang kalau Minang ini 500.000 untuk saat pertama. Tuh ajian pen. Siapa tahu besok dibuat itu kan? Yang sembahyang saat pertama 500.000. Saat kedua 4,5. Saat ketiga 2,5. Yang jadi imam 1 juta. Apa jadi imam? Tapi sayangnya pahala tidak berbentuk dengan materi. Pahala ditutup oleh Allah, begitu juga dengan dosa. Makanya kita harus hati-hati dengan amal kebaikan, jangan sampai kelalaian. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas
kecil. Elok-elok Tuhan bergantung, jangan berpegang tidak rapuh. Elok-elok Tuhan bergantung, jangan berpegang tidak rapuh. Di batu besar jangan tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Di batu besar jangan tersandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Kalau batu besar dalam pakai belakang, tapi kalau kerikil yang kecil sedikit terpeleset jatuh. Begitu dengan dosa. Dosa yang besar, dosa syirik kepada Allah. Kita tahu itu syirik menduakan Allah. Dan kerjakan kamu tahu kita elakkan dosa besar. Tapi dosa kecil yang kita anggap enteng, kita anggap remeh. Ini yang pekan lalai, ada pola, iki, kali-kali. Tapi ingat, yang dikit-dikit lama-lama menjadi dikit. Mana contoh dosa kecil itu yang remeh kan? Bu, tolong jawab saya dengan jujur. Ini dosa kecil yang sering ibu buat, tapi ibu anggap biasa. Bu, tolong jawab dengan jujur. Ketika ibu mencuci baju celana laki, dapat duit kantong. Ibu ambil atau balikan? Bu, ibu cuci baju laki celana suami, baju suami dapat duit. Ibu ambil atau balikan? Benar Pak. Jadi jangan heran, jangan bertanya lagi. Ya, kakek Pak Lurah, kita panggil Ustaz Riyadi. Kerugian panjangnya kok, banyak kami banyak tuyul di pasar. Inilah tuyul rambutnya Pak. Maka maaf tuh, ya, kita yang ngambil duit suami dalam kantong itu, maaf, itu hukumnya dosa. Apa dosa Ustaz? Suami kami pernah dengar ceramah bahwa harta suami adalah harta, duit suami adalah duit, dosa istri adalah dosa, maka dosa. Tapi ingat dalam hidup ini ada hak dan kewajiban bagi menyelamatkan Allah. Apa kewajiban suami? Yaitu memberi nafkah. Bu, saudara, betul? Makan, ada makan ya? Oh, ada makan, ya? Ada puding, ada makan. Kalau kelamuan pakai nasi tiram pinang, ya? Ada mudah-mudahan. Sedikit lagi, ya? Ada hak dan kewajiban. Mana hak suami memberi nafkah kepada istri? Bapak selaku suami kewajibannya memberi nafkah. Maka dalam sebuah taklik disebutkan apabila suami tidak memberi nafkah kepada istrinya 3 bulan berturut-turut, maka jatuh talak itu. Istri berhak mengajukan kepada Rasul agama. Kenapa? Karena kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Sekarang pertanyaannya, Bu, Bapak ngasih nafkah? Ngasih nafkah? Cukup dan cukup itu usaha pulang. Kewajiban tetap memberi nafkah dan kewajiban istri melayani suami. Kalau dia lapar, masakkan, baju kotor, cucikan, dia capek, urutkan, pijitkan, itu kewajiban seorang istri. Nah, suami yang bekerja memberi nafkah itu hak mereka mau ngasih berapa ke istrinya. Misal, bapak kerja dapatlah 150.000, 300.000 untuk ibu, 200 dengan dewe. Itu hak dia. Hak ibu dikasih nafkah. Ini hak suami. Ketika 200.000 ini dibelikan rokok, bensin, kopi, dimakan di luar itu, ada sisa di kantongnya. Itu hak suami. Ibu tidak boleh ngambil. Karena hak ibu sebagai nafkah sudah dibagikan oleh suami dia. Nah, kemudian hak suami itu hak mereka. Kalau kita makan hak mereka, jatuhnya hukumnya dosa. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, masih banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu hukum hak dan kedudukannya. Makanya Islam itu sangat mengajarkan kita terus untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu itu dari buayan
sampai ke liang lahat. Kenapa? Masih banyak ilmu yang tersurat dan tersirat yang banyak kita tahu. Dan mudah-mudahan yang singkat ini insya Allah membawa berkah dan manfaat. Amin Allahumma ya Rabbal. Dan juga saya mohon maaf, Iwan, terima kasih kepada seluruh pengurus Majelis Taklim Nurul Iman dan juga segenap para panitia. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan hari ini diganjar pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita berjumpa lagi malam besok di Masjid Fathur Rahman. Insyaallah akan bersama Habib juga nanti. Mudah-mudahan nambah keberkahan kita di malam besok. Jadi kami alhamdulillah sama Habib ini sampai dakwah keliling berdoa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Nipa nanti kami langsung ke Merlu. Habis Merlu kami langsung ke Sarolangun. Habib dia langsung ke Tembilahan, Guntung dan sekitarnya. Doakan mudah-mudahan sekali dakwah kami diberikan kelancaran, diberikan badan yang sehat, rezeki yang berkah barokah. Amin Allahumma ya Rabbal. Kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang tersinggung dengan ceramah kami, sengaja orang ingungnya. Mudah-mudahan yang tersinggung menjadi obat dan berubah. Amin Allahumma. Ibaratkan kita minum obat, ya, minum obat itu pahit atau manis? Pahit. Kecuali udah kecil, koleksi manis. Tapi kita yang tua-tua itu pahit-pahit. Tapi apa? Setelah bulan kepahitan akan mendapatkan kesembuhan. Begitu kalau mendengar nasihat dari orang. Ketika terjadi pahit dalam hati, tidak apa-apa, anggap itu menjadi obat yang menghukum diri kita. Dan sesungguhnya nasihat-nasihat ini saya kembalikan kepada diri saya sendiri. Dan tidak ada yang sempurna kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mohon juga maaf kepada yang tua-tua, mungkin kurang adab kami, kurang santun kami. Mohon dimaafkan, diharapkan, diikhlaskan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan hari kita berkumpul dan memperingati Isra Mi'raj kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf kekurangan. Hakadha minni al-'afwu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma ridha wal kinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.